sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Millah Sidoarjo. Betul? Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan semua jamaahnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati para alim, para ulama, para ustadz, para guru, para senior, ayah, bunda, bapak, ibu, semua jamaah di Masjid Al-Millah Sidoarjo. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Coba ya, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya seperti ada jeritan hati yang mendalam barusan jawaban. Alhamdulillah, senang sekali Ahilman bisa hadir lagi di Masjid Al-Millah Sidoarjo. Kalau nggak salah dulu bulan Februari saya kesini. Betul apa betul? Alhamdulillah sekarang di bulan Agustus Allah berikan lagi kesempatan kami untuk silaturahim, untuk belajar banyak lagi dengan seluruh keluarga besar Masjid Al-Millah Sidoarjo. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan perjumpaan kita bukan hanya sekedar berjumpa di dunia, tapi bagaimana caranya kelak kita semua bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba saya mau tanya, yang di sini mau masuk surga? Kurang keras jawabannya. Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie ayam. Ya. Mau masuk surga? Ahilman, kenapa yang Ahilman tanya pertama kali mau masuk surga atau tidak? Karena di antara hadiah yang Allah siapkan untuk orang yang datang ke majelis ilmu, di antara hadiah yang langsung Allah siapkan adalah kemudahan untuknya masuk ke dalam surga. Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Terjemahkan jangan. Halo, terjemahkan jangan. Kok kayak ngerti gitu loh, kayaknya udah gitu. Terjemahkan jangan. Terjemahkan. Apa terjemahnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Perhatikan kalimatnya. Jadi langkahnya dia mudahkan, padahal kondisinya mungkin sulit, kondisinya mungkin susah, kondisinya mungkin terbatas, tapi kemudian dia mudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Saya mau tanya, kira-kira yang di sini sibuk apa enggak? Sibuk apa enggak? Lihat ini wajahnya sama semua. Kelihatan wajah sibuk. Kalau enggak sibuk, sok sibuk kelihatannya ini. Dia sibuk keadaannya, dia sulit keadaannya, dia terbatas keadaannya, tapi dia mudahkan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu. Apa kata Nabi? Perhatikan dengan iman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju
surga. Berarti pertanyaannya, kira-kira masuk surga itu mudah apa susah? Coba. Jadi pertanyaannya, masuk surga itu mudah apa susah? Coba, yang jawab mudah angkat tangan. Oke, yang jawab susah? Ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti ya? Ini ditanya mudah nggak jauh, susah nggak jauh. Mohon maaf ya. Kenapa kita membutuhkan kemudahan dari Allah untuk masuk surga? Jawabannya, karena jalan menuju surga itu susah, sulit, banyak godaannya, banyak tantangannya. Maka kita membutuhkan pertolongan dari Allah yang bisa memudahkan urusan kita. Betul apa betul? Dan itu tujuan kita. Kenapa Ahilman? Mohon maaf ya, manusia itu setidaknya dalam hidup akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Berapa? 12. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan. 7. Alam dikumpulkan. 8. Alam ditimbangkan. 9. Alam dihitungkan. 10. Alam diberikan syafaat pertolongan. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12. Alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Ada berapa? Ada yang bisa mengulangi? Yang bisa saya kasih hadiah umroh gratis, brosurnya saja. Coba kita ulangi. 1. Alam apa? Alam roh. Sudah kita lewati? Sudah. Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? 3. Alam apa? Alam dunia. Sedang kita jalani. Betul apa betul? Kenapa alam yang ketiga itu disebut dengan dunia? Dunia itu diambil dari fi'il madhi dana. Artinya 2. 1 singkat, 2 sementara. Jadi apa yang ada di dunia ini semuanya sementara. Nanti akan ketemu fase namanya mati. Dan izin jangan tersinggung. Ahilman lihat ini wajahnya sama semua. Ini wajah camat semua. Apa itu camat? Apa itu camat? Jangan tersinggung ya, karena kita semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di luar, yang paling belakang, yang di atas. Ustadz Hilman agak keras barusan matinya tuh ya kan. Jadi dunia akan selesai, ketemu dengan mati, ketemu alam kubur. Maka mohon maaf, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Catat status hari Jumat itu. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Setelah dunia ketemu alam kubur. Setelah alam kubur nanti kita dihancurkan, namanya alam kiamat. Setelah dihancurkan kita dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan dikumpulkan, namanya yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan ditimbang, namanya yaumul mizan. Setelah ditimbang dihitung, namanya yaumul hisab. Setelah dihitung nanti diberikan syafaat, namanya yaumus syafaat. Setelah itu diperjalankan di sebuah jembatan, namanya yaumus sirat. Sampai nanti yang terakhir yaumul akhirah. Hanya 2 tempatnya, surga dan neraka. Kira-kira yang hadir di sini mau masuk surga apa masuk neraka? Dan ayah bunda, teman-teman sayang, kalau malam ini kenapa kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu? Catat baik-baik. Allah inginkan kita mendapatkan kemudahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai di situ hadisnya. Lanjutkan.
wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul. Jadi dia melangkah, kemudian dia berkumpul. Sampai kemudian satu kaum, dia bertemu dengan sahabatnya, dia bertemu dengan saudaranya. Di mana dia berkumpul? Fi baitin min buyutillah. Dia berkumpul di antara rumah-rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji kitab Allah dan mereka mempelajarinya. Ngaji mereka. Ada gurunya, ada yang dibahasnya, ada muridnya, ada yang kemudian dikembangkan dalam pembelajarannya. Mereka hadir di situ. Apa kata Nabi? Setidaknya Allah akan berikan 4 hal yang langsung Allah siapkan untuk mereka di dunia. Kan kalau surga nanti di sana. Ini ada konteksnya pahala dunia. Ada 4 kata Nabi. 1, perhatikan. Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Makanya kalau kita sedang punya masalah, sedang punya persoalan, tempat healing terbaik itu di mana? Majelis ilmu. Kan Ahilman juga lihat ini wajahnya hampir sama ya. Selain wajah camat, ini wajahnya banyak masalah kelihatannya ya. Jangan tersinggung ya. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup, alias gitu ya. Jadi orang yang punya masalah ditenangkan hatinya. Karena yang paling penting, catat ini, dari masalah itu yang paling penting bukan solusi, tapi yang paling penting dari masalah apa? Diberikan hikmah di balik masalah itu. Itu yang paling penting. Nah, hikmah itu hanya akan bisa didapatkan oleh siapa? Orang yang hatinya tenang. Maka mohon maaf, orang beriman bukan tak punya masalah. Orang beriman bukan gak ada masalah. Orang beriman dia punya masalah, tapi karena dia punya iman, seberat apapun masalahnya, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Makanya Ahilman lihat ini wajahnya, walaupun banyak masalah gitu, walaupun banyak masalah gitu ya, tenang. Yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Oke, saya tanya gini sekarang, tolong pilih. Pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Coba. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Oke. Khusus ibu-ibu, tolong jawab. Pilih mana? Punya suami ganteng tapi menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Ganteng menenangkan. Oke. Sekarang saya tanya, ada nggak orang kaya gelisah? Ada? Orang kaya gelisah ada? Orang miskin gelisah? Itu lebih banyak itu kayaknya tuh. Oke, saya mau tanya lagi. Ya akhwat, ibu-ibu, ada nggak orang punya suami ganteng tapi menggelisahkan? Ada? Mohon maaf ya, sekarang mah yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Maksudnya seperti apa? Mohon maaf, ternyata kalau ada 2 pilihan antara kaya tenang, mana yang paling penting? Bukan kayanya, tapi apa? Tenangnya. Betul? Nah, yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Maka dalam hadis yang tadi, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang datang ke majlis ilmu, Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Maka biasanya orang, seberat apapun dia persoalan di luar, kemudian dia ngaji, minimal waktu ngaji dia tenang. Habis ngaji, gak bisa lagi. Karena dia mendapatkan ketenangan itu dan Allah yang ngasih. Betul apa betul? Maka nanti yang kedua, apa kata Nabi?
wa ghasyiyathumur rahmah. Orang yang datang ke majelis ilmu, Allah akan tanamkan kasih sayang dalam hidupnya. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang bertanya, siapa orang yang paling disayang sama Allah saat ini? Jawab, setidaknya kita yang hadir di majelis ilmu adalah orang yang sedang disayang oleh Allah. Sering Ahilman sampaikan, ada 6 ciri seseorang itu sedang dicintai Allah. Ada berapa? 6. Siapin kameranya, buat status di TikTok 1 menit cocok nih, siapin. Ada 6 ciri dan tanda seseorang sedang dicintai Allah. 1, disegerakan ujian dalam hidupnya. 2, dikuatkan ketaatan dalam dirinya. 3, diberikan ilmu dan hikmah dalam setiap harinya. 4, diistiqomahkan dalam setiap kebaikannya. 5, dihadirkannya lingkungan yang menguatkan kebaikan bagi dirinya. Dan yang ke-6, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. 6. Hafal gak? Oke, ulangi lagi. Yang belum rekam sekarang ya, jangan lupa diulangi lagi nih. 6 ciri dan 6 tanda ketika seseorang dicintai Allah. 1, disegerakan ujian dalam hidupnya. 2, dikuatkan ketaatan dalam dirinya. 3, diberikan ilmu dan hikmah dalam hidupnya. 4, diistiqomahkan dalam setiap kebaikannya. 5, dihadirkan lingkungan atau sahabat baik yang menyertainya. Dan yang ke-6, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka bunda, ayah, teman-teman sayang, kalau malam hari ini kita diberikan kemudahan datang ke majelis ilmu, maka perhatikan, Allah sedang tanamkan kasih sayang kepada kita. Gak sampai di situ, wa khaffathumul malaika, dan ada malaikat yang berhimpun bersama orang yang datang ke majelis ilmu. Mohon maaf, yang hadir kita malam ini mungkin 500, 700 misalnya, tapi mohon maaf, malaikat yang hadir boleh jadi lebih banyak daripada kita. Betul apa betul? Maka sunnahnya, kalau lagi bermajlis, rapatkan safnya. Bahkan disebutkan, kalau bisa antara lutut kita dengan lutut sahabat kita itu bersentuhan, karena saat bersentuhannya lutut itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Nggak usah geser, biasa aja ya, nggak usah tiba-tiba geser, nggak usah. Jadi dirapatkan safnya. Dan yang keempat, perhatikan, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah membanggakan orang yang datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Yang paling utamanya, dimudahkan masuk ke dalam surga. Dalam konteks dunianya, Allah berikan 4. 1, diturunkan ketenangan dalam hatinya. 2, disayangi oleh Allah dalam hidupnya. 3, dihimpun oleh malaikat. Maka malaikat itu dikisahkan dalam sebuah riwayat, dia itu bolak-balik menuju Allah membawa catatan amal orang yang ngaji. Saking banyaknya dia bolak-balik, karena yang dihitung setiap huruf yang keluar itu dicatat tuh. Jadi malaikat sampai berdesak-desakan mencatat amal orang yang datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Sampai kemudian Allah membanggakan orang yang datang ke majelis ilmu. Maka ayah bunda sekalian, teman-teman sayang, kita berharap sama Allah ya, mudah-mudahan kita bukan hanya bertemu di dunia saja, tapi semoga nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga pesan bagi kita semua, kalau seandainya nanti di surga ada di antara kita yang Allah takdirkan masuk surga dan tidak menemukan kita di surga, tolong cari nama kita, tolong cari wajah kita. Maka sekarang lihat kiri kanannya, lihat kiri kanannya. Yang keingetan Allah apa hutang-hutangnya ya. Jadi kita harus apa tuh? Harus tahu tuh.
Jadi kalaupun nanti kita tidak sampai bertemu di sana, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, tanggal 18 Agustus tahun 2023 kami di Masjid Al-Milah Sidoarjo pernah bertemu, pernah berjumpa, pernah bertatap muka. Saya ketemu sama Ahilman, ya Allah. Dan ketika di sini saya tidak menemukan Ahilman ada di mana, ya Allah. Maka nanti tolong cari nama saya. Ya, kata Allah, Ahilman udah ada di surga VIP katanya. Berarti gantian, saya akan jadi Bapak Ibu sekalian insya Allah. Karena saya nggak pernah tahu siapa di antara kita yang paling banyak amalnya, kan kita nggak tahu. Bukan hanya banyak, tapi siapa di antara kita yang paling diterima oleh Allah amalnya. Boleh jadi amal yang paling banyak hari ini bukan ustadz yang menyampaikan ceramah. Boleh jadi orang yang tidak pernah terlihat datang dengan keikhlasan, jauh-jauh datang ke sini dengan semua pengorbanannya. Barangkali itu yang akan mengetuk pintu surganya Allah, sehingga membuat kita semua yang hadir di sini kelak Allah kumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu baru pendahuluan ya, belum mulai ceramah, belum lah. Ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ustaz, ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali, Pak Is. Akhirnya hari ini bisa hadir lagi di sini. Sebenarnya Ahilman ada jadwalnya besok pagi di Pasuruan. Besok pagi saya menyampaikan nasihat pernikahan di Pasuruan. Kemudian kita inisiatif berangkatnya hari Jumat. Karena besok khawatirnya tidak terkejar. Kalau berangkat pesawat pagi pun khawatir nggak kekejar ke Pasuruan. Akhirnya saya berangkat hari Jumat. Tadi baru sampai jam 4 sore. Daripada diam di hotel, saya kira kemana lagi ya gitu ya. Daripada diam di hotel, akhirnya dengan izin Allah, Allah berikan kesempatan untuk ketemu lagi dengan Bapak Ibu di Masjid Al-Milah Sidoarjo. Dan alhamdulillah sudah ketemu. Oleh karena itu cukup sekian dan terima kasih ya. Kan sudah ketemu kan niatnya mau ketemu, mau silaturahim. Alhamdulillah senang, bahagia, dan jujur ya, ini testimoni saya pribadi. Saya tuh waktu pertama datang ke sini sudah terpikat pada pandangan pertama gitu. Jadi dengan Masjid Al-Milah itu kayaknya dekat gitu, kayaknya enak gitu, dan Masya Allah seperti ini yang saya rasakan. Ada nikmat yang rasanya gak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata gitu. Makanya kalau pas lagi ke Surabaya, ke Jawa Timur dan waktunya ada, pengen terus mampir ke Masjid Al-Milah. Boleh apa boleh? Jadi mohon nanti kalau saya sering kesini boleh? Nggak bosen? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustaz, ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan setiap kebersamaan kita dicatat sebagai kebersamaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon izin, ada satu doa yang doa ini isinya agar hidup kita diridhoi oleh Allah dan agar kita mendapatkan surganya Allah. Mau kita baca? Boleh kita baca? Boleh ya? Ahilman sekali, jamaah sekali. Boleh? Baik. Angkat kedua telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ulangi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah,
sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Itu doa yang boleh kita amalkan agar setiap amal yang kita lakukan itu bisa menjemput ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling penting dalam hidup itu adalah ridhonya Allah, adalah penilaian Allah, adalah rasa cinta yang Allah kasih sama kita. Itu yang paling penting. Maka kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka apa yang kita lakukan akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Dan itu yang harus ayah bunda, bapak ibu selalu niatkan dalam hati. Yang pengen kita kejar adalah ridhonya Allah. Betul? Karena kalau yang dikejar penilaian manusia, capek. Bapak ibu sekalian, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hanya orang bodoh saja yang sibuk mengejar penilaian manusia. Karena setiap orang pasti melihat kita dengan angle yang berbeda-beda. Setuju? Gak usah jauh-jauh. Jamaah yang hadir malam ini, lihat Ahilman, semuanya sama apa beda? Beda. Yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan, lihat AA, sama atau beda? Beda. Mungkin yang sebelah kiri mah lihat Ahilman teh agak cabi, mungkin ya. Mungkin agak cabi ya. Mungkin yang sebelah kanan mah agak tirus. Makanya AA kalau foto pasti begini. Karena saya rasa ini yang paling agak bagus sedikit. Mungkin yang tengah mah lihat teh siapa asa bengkak begini badannya kan. Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Makanya akan ada orang yang tidak bahagia dalam hidup. Siapa? Orang yang selalu mengedepankan penilaian manusia daripada penilaian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali ada kisah, Luqmanul Hakim pernah berjalan dengan anaknya naik seekor himar. Himar itu ukurannya lebih kecil daripada keledai, lebih kecil. Pas Luqman naik sama anaknya, dua-duanya, saya mau tanya, ada yang komen apa enggak? Apa komennya? Kasihan, himar kecil ditunggangi oleh dua orang. Kata Luqman, nak gantian. Sekarang kamu yang naik, bapak yang turun. Masih ada yang komen atau tidak? Apa komennya? Anak durhaka sama bapak. Bapaknya turun, anaknya nak. Kata Luqman, nak gantian. Sekarang bapak yang naik, kamu yang turun. Masih ada yang komen? Apa komennya? Bapak gak punya hati, anaknya suruh turun, bapaknya malah naik. Kata Luqman, nah turun dua-duanya, dituntun sama dua orang. Masih ada yang komen? Apa komennya? Orang gila, punya himar bukannya dinaiki malah dituntun sama dua orang. Catat, it's a life. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. It's a life, itulah hidup, betul? Selalu akan ada saja orang yang menilai kita dengan pandangan yang berbeda. Makanya mohon maaf, ada yang suka berbusa namanya deterjen, ada yang suka komen namanya netizen. Status hari Minggu itu ya. Ada yang suka berbusa namanya deterjen, ada yang suka komen namanya netizen.
Nah sekarang tema kita bagus sekali, obat hati yang gelisah. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kita mudah gelisah? Salah satunya terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Kok bisa ya hati jadi gelisah karena penilaian orang? Catat, sebenarnya tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Senin itu. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Gelisah itu kan terjadi. Kenapa bisa terjadi? Gelisah itu secara ilmu psikologi terjadi karena apa? Karena tidak bertemunya antara harapan dengan kenyataan. Betul apa betul? Tidak bertemunya antara harapan dengan kenyataan. Maka yang terjadi adalah gelisah, kecewa. Misal, kita bekerja berharap gaji 2 digit, yang datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma, betul? Berharapnya berapa? 2 digit, yang datang 2 koma. Gelisah enggak? Kecewa enggak? Teman-teman yang milenial izin, mungkin pernah deket sama seseorang, deket banget. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Pertanyaannya, kan kita berharap, betul? Tapi harapannya tidak bertemu dengan kenyataan. Ujungnya kecewa, gelisah. Sekarang pertanyaannya, yang salah kenyataannya atau harapannya? Coba. Yang salah kenyataannya atau harapannya? Harapan. Berarti hatimu yang terlalu berharap kepada selain Allah membuat hatimu gelisah. Ibu misalnya nikah sama suami ibu yang sekarang, kecewa apa enggak? Coba. Jangan curhat begitu ya jawabannya ya. Ibu misalnya nikah dengan suami yang sekarang, izin, adik kecewa atau tidak? Ada ya, sedikit ya. Ibu barangkali mikir gini, aku dulu gak pernah kebayang suami aku kayak begini. Apa gak ketukar sama suami tetangga gitu ya Ustaz? Suami tetangga meni soleh, meni baik. Ibu jangan pernah berpikir seperti itu. Dan yang mau sama ibu hanya suami ibu. Sok Ahilman mau tanya, ibu, saya mau tanya, ibu teteh, coba saya mau tanya, ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Tuh kan, mau apa mau? Ini mah udah berharap sama makhluk terus ya. Jangan atuh ya bu ya. Kalau mau jangan, jawabannya tidak mau. Kenapa tidak mau? Iya, karena Ustadz Hilman udah pasti tidak mau sama ibu ya. Ya iya, tidak ada pasti milih-milih kan ya, mau langsung milih nukiwenya pasti milih-milih. Maksudnya gimana Ustadz? Yang sering membuat kita gelisah bukan keadaan, tapi harapan yang kita bangun dengan keadaan itu. Betul apa betul? Maka mohon maaf. Terus gimana atuh ya obat hati bagi yang gelisah itu? Sederhana. Di Quran, obat hati yang akan membuat kita tenang itu hanya satu. Jawabannya apa? Zikrullah. Berzikir kepada Allah. Coba dibuka surat Ar-Ra'd
ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Ini ayat fundamental sekaligus obat untuk hati yang gelisah. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Udah isya ya? Udah azan? Oh azan dulu silakan. Setelah azan sholat. Setelah sholat sudah berarti lanjut ya. Kalian mau sudah apa?
Kita lanjut ya. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 11. Sudah berapa banyak Ustadz yang meninggal di sini? Jadi sampai jam 7:30 barangkali ya. Nanti ingetin saya kalau agak lebih suka, kalau sudah ceramah suka nggak bisa berhenti Ustadz. Tadi sampai mana kita? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang. Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Perhatikan, orang beriman itu cirinya hatinya tenang. Berarti mohon maaf, kalau ada orang yang hatinya tidak tenang, berarti sedang ada masalah dengan apanya? Imannya. Dan kita tahu iman itu punya sifat naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik turun. Iman naik dengan ketaatan dan iman naik turun dengan kemaksiatan. Nah, hati dalam bahasa Arab itu namanya qalbun. Apa namanya? Qalbun. Ingat ya, qalbun, qaf lam ba, bukan kalbun. Kalau kalbun artinya apa? Mohon maaf, anjing. Jadi kalau kita bilang hargai kalbuku, berarti hargai anjingku tuh ya. Yang benar apa? Qalbu pakai qaf. Nah, kenapa hati dalam bahasa Arab namanya qalbun? Qalbun berasal dari fi'il madi qallaba yuqallibu, artinya sesuatu yang terbolak-balik. Tuh, iman naik turun, hati terbolak-balik. Kata Quran, orang beriman itu cirinya hatinya tenang. Berarti kalau ada orang yang hatinya tidak tenang, berarti sedang ada masalah dengan apa? Imannya. Nah, bagaimana caranya agar hati ini tetap tenang? Disebutkan dalam ayat ini, bizikrillah. Hati mereka akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Diingetin lagi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan jadi tenang. Jadi mohon maaf, ada orang yang bilang, aku mah tenang kalau punya harta yang banyak. Kira-kira benar apa salah? Kalau ada yang bilang, aku mah tenang kalau punya harta yang banyak, kira-kira benar apa salah? Salah. Mohon maaf, ketenangan enggak didapatkan dari harta yang banyak. Termasuk kemuliaan tak ditunjukkan dengan harta yang banyak. Saya mau tanya, Bapak Ibu tahu Korun nggak? Kenal? Gimana kenalan sama Korun itu? Saya tanya lagi, Korun hartanya dikit apa banyak? Korun miskin apa kaya? Korun itu kunci gemboknya aja harus dipegang minimal 70 orang. Kuncinya aja. Jadi Korun miskin apa kaya? Sampai sekarang kalau ada harta yang belum ketemu namanya harta apa? Tuh. Saking kaya. Pertanyaannya, apakah Korun tenang dengan punya harta banyak? Enggak. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ada orang yang berlomba ingin jadi orang kaya, ketinggalan zaman. Korun lebih duluan. Dan ternyata harta tak mengantarkan ketenangan.
Ada orang yang bilang, aku mau tenang kalau punya jabatan tinggi. Mohon maaf, tahu Fir'aun? Kenal? Gimana kenal sama Fir'aun itu? Fir'aun punya jabatan tidak? Raja, nggak pernah sakit, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Apakah Fir'aun tenang dengan jabatan yang tinggi? Tidak. Bahkan ketika lahirnya Musa, Fir'aun deg-degan karena khawatir diambil oleh Musa. Tuh, nggak tenang. Aku mah akan tenang kalau punya pasangan. Nggak usah jauh-jauh. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Status hari Rabu itu tuh. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana. Sekarang saya mau tanya, yang namanya rumah tangga ada masalah apa tidak? Coba, sebelum menikah sama setelah menikah, lebih banyak sebelum apa setelah masalahnya? Tuh, dengerin curhatan yang sudah menikah tuh. Kan dari zaman dulu memang begitu. Ada yang rumah tangga, suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Tuh kan nggak tahu. Rumah tangga Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Tuh. Jangan pusing jawaban teh atuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuhnya tidak soleh. Ada juga Nabi Lut. Nabi Lutnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Lut? Ibu Lut. Bagus. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada. Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Betul? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada. Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Istrinya teh Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Tapi pertanyaannya, apakah itu puncak kebahagiaan? Belum tentu. Maka izin, yang sudah punya pasangan belum tentu tenang. Yang sendiri juga belum tentu tenang. Karena yang namanya tenang bukan karena pasangan, bukan gak ada pasangan. Yang bikin tenang karena kita bersama siapa? Allah. Kalau punya harta tapi tidak menjadikan kita makin dekat ke Allah, hati-hati, istidraj namanya. Kalau punya pasangan tapi tidak menjadikan kita makin dekat ke Allah, hati-hati. Boleh jadi itu yang akan menjadi penyebab kenapa hati kita nggak tenang. Maka kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Berarti ini rumus. Kalau ada di antara hadirin sekalian yang sedang gelisah hatinya karena persoalan dunia yang sedang dia jalani, boleh jadi itu adalah alarm dari Allah agar kita segera kembali kepada Allah. Mungkin kita terlalu jauh dari Allah. Mungkin kita lupa sama Allah. Mungkin kita banyak ninggalin Allah. Maka Allah ingetin kita sama sesuatu yang menggelisahkan kita. Betul apa betul? Ada yang diuji sama orang terdekat dalam hidupnya. Ada nggak? Ada kan? Suami diuji sama siapa? Istrinya. Istri diuji sama siapa? Suaminya. Pasangannya soleh, mertuanya yang kurang soleh.
Halo? Ada nggak yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Ada ya. Pasangannya baik, mertuanya yang nggak baik. Pasangannya baik, mertuanya baik, anak-anaknya yang kurang baik. Ada yang begitu? Pasangannya baik, orang tuanya baik, anak-anaknya baik, adik kakak iparnya yang nggak baik. Ada yang begitu? Pasangannya baik, orang tuanya baik, anaknya baik, adik kakak iparnya baik, tetangganya yang nggak baik. Semuanya baik, badannya yang dikasih sakit. Semuanya baik, duitnya yang kurang. Maka mohon maaf, tidak ada satupun manusia yang hidup lepas dari masalah, betul? Tapi yang paling penting bukan gak ada masalahnya, tapi yang paling penting seberapa hati bisa tenang ketika menghadapi masalah itu. Dan kata Quran, hatimu akan jadi tenang ketika hatimu berzikir kepada Allah. Apa makna zikir itu? Bagaimana cara kita memaknai zikir itu? Tolong catat ya, zikir itu setidaknya punya 4 makna. Punya berapa? 4. Empatnya semua Ahilman sederhanakan dalam kalimat 4M. 4 apa? 4M. Yang pertama, zikir itu artinya mengingat Allah. Apa yang pertama? Mengingat Allah. Ingat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang punya persoalan, maka dalam benak kita yang harus ditanamkan adalah ingatan kita kepada Allah. Dan ingat, semua ingatan kita kepada Allah, semua yang baik-baik. Manusia berpotensi nggak baik, tapi Allah selalu akan baik kepada hambanya. Misal, ada teman-teman di sini yang barangkali pernah dekat dengan seseorang, tapi kemudian dia pergi ninggalin kita. Sakit nggak? Sakit ya? Di mana sakitnya? Di sini itu. Kita berharap dia akan jadi suami kita, jadi pasangan kita. Tapi tiba-tiba nggak jadi. Ingat, mengingat Allah gimana caranya? Ya Allah, Engkau hilangkan dia dari hidupku, karena aku yakin Engkau sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Ingat. Tapi kalau mikirnya ke manusia, capek apa enggak? Kok bisa sih dia ninggalin aku? Kok tega sih? Aku kurangnya apa? Kok tega sih? Sok, Ahilman tanya, kalau kita punya masalah, yang diingat sama kita masalahnya atau Allahnya? Kalau kita lagi dikasih masalah, yang diingat sama kita Allahnya apa masalahnya? Masalahnya. Kalau ada orang yang nyakitin kita, yang kita ingat Allahnya apa orang yang nyakitin kita? Kalau yang dipikirin orangnya, capek, kok tega sih? Aku teh kurang apa? Aku kurang apa? Ujungnya apa? Menyalahkan keadaan, stres, frustasi, nauzubillah, bunuh diri. Dia lupa, kalaupun ada yang terjadi dalam hidup kita, yakin illa biiznillah, semua sudah terjadi atas izin. Coba dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun teh surat ke 64 ayat 11. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah
dan tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Kalau kita terjemahkan lebih bebas, tidak ada sesuatu yang menyakitkan kita, tidak ada sesuatu yang menggelisahkan kita, tidak ada sesuatu yang menimpa kita, yang menyakitkan perasaan kita. Lihat, illa biiznillah, kecuali semuanya atas izin Allah. Apa yang Allah mau? Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, jadi dia yakin ke Allah, dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Lihat, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, kalau kita sedang ditimpa persoalan, ingat, Allah sedang ingin kita kembali ke Allah. Ingat sama Allah. Kalau yang kita ingat masalah kita capek, kalau kita ingat orang yang nyakitin kita capek, tapi kalau kita ingatnya langsung ke Allah, maka Allah akan berikan apa tadi? Yahdi qalbah, petunjuk dalam hatinya. Saya mau tanya, kalau kita lagi punya masalah, yang kita butuhkan pertama kali apa? Solusi apa ketenangan? Solusi apa ketenangan? Yang kita kejar solusi. Ibu punya hutang, yang lagi datang ke rumah, apa yang kita pikirin? Gimana bayarnya? Minjem sama siapa? Iya enggak? Kaburnya gimana? Ngumpet di mana? Nah, itu solusi tuh. Pertanyaannya, oke, solusinya ke bawah, solusinya keambil. Setelah itu, apakah masalah selesai? Tidak. Ternyata, lihat, nikmat pertama yang langsung Allah beri kepada orang yang beriman ketika dikasih masalah apa? Ketenangan. Satu kuncinya, ingat ke Allah, yakin ke Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu kali Nabi Ibrahim mau dibakar sama Raja Namrud dengan api. Pertanyaan saya, apakah waktu itu Nabi Ibrahim yakin kalau tubuhnya tidak akan terasa panas api itu? Enggak. Yang Nabi Ibrahim pikirin apa? Allah. Yang dia yakini apa? Allah. Dia yakin, aku beriman kepada Allah, yakin ke Allah, maka imannya kepada Allah itu yang membuat Allah menolong Nabi Ibrahim sehingga membuat api yang panas itu tidak terasa panas. Nabi Ibrahim nggak ngerti juga apakah badannya akan kena api atau tidak. Yang jelas yang dia yakini, ya Allah, Engkau bersamaku, aku ingat denganmu, aku yakin kepadamu, aku beriman kepadamu. Maka saat api itu membakar, rasa yakinnya kepada Allah membuat dia tenang sehingga api tidak terasa panas. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, apakah Nabi Musa tahu kalau tongkatnya akan membelah lautan? Tidak. Yang Nabi Musa tahu hanya apa? Taat sama Allah, ingat ke Allah. Ketika Allah perintahkan, Musa, ketukkan tongkatmu. Nabi Musa nggak ngerti apa yang akan terjadi. Yang dia tahu hanya ingat sama Allah. Diketuk itu tongkatnya, yang terjadi apa? Dengan izin Allah, lautan terbelah sehingga pasukan Fir'aun tenggelam dalam tempat tersebut. Jadi ingatnya kita sama Allah penting atau tidak? Nah, yang jadi masalah ketika kita dihimpit dengan kegelisahan, dihimpit dengan masalah, yang kita pikirin masalahnya, tapi kita lupa sama siapa? Allah. Padahal ayah bunda tahu ya, Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Jadi kalau sekarang ada yang bertanya, kenapa ya aku yang diuji dengan ujian yang berat ini? Catat baik-baik, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi ujian tersebut. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat, kamu kuat. Maka kunci pertama zikir itu apa? Ingat sama Allah. Dan kalau ingat ke Allah, semua yang baik-baik, semua yang enggak baik hilangkan, semua yang baik-baik ke Allah. Allah enggak mungkin nyakitin kita, Allah enggak mungkin zalimin kita, Allah enggak mungkin ngelupain kita. Mohon maaf ya, Ahilman sejak kecil anak yatim. Saya ditinggal ayah saya sejak saya kecil. Dulu saya bertanya-tanya gitu, kenapa Allah memanggil usia ayah saya, usia ibu saya saat saya kecil? Kalau mikirnya kecewa, betul nggak? Kalau mikirnya gelisah, kalau mikirnya sakit. Tapi saya baru paham, Hilman, barangkali Allah sengaja memberatkan hidupmu di masa kecil agar kamu bisa tumbuh menjadi orang besar di waktu yang akan datang. Kadang dalam hidup, Pak, catat ya, kadang dalam hidup ya Bu, sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Sekarang kita bilang apa? Ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang, ya Allah untung dulu begitu. Tapi ada syaratnya, apa? Zikrullah, ingatnya ke Allah. Maka semua prasangka baik itu harus dihadirkan ke Allah. Kenapa? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambanya sangkakan kepada Allah, itu juga lah yang Allah sangkakan kepada kita. Jadi kalau sekarang kita diuji, dikasih masalah, sedang gelisah, prasangka buruk sama Allah, hati-hati, boleh jadi itu yang mengundang keburukan dalam diri kita. Maka seberat apapun kegelisahan kita, satu, zikrullah. Apa artinya? Mengingat Allah. Yang kedua, M-nya adalah menyebut nama Allah. Tuh, Allah tuh senang kalau namanya disebut sama kita. Allah, Allah, Allah. Maka lisan yang sering berzikir, menyebut nama Allah, maka lisan itu akan dibimbing untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik, sehingga dia tidak menyalahkan Allah dalam setiap keadaan. Ingat ya, kalau ibu sedang punya masalah, bapak sedang punya persoalan, nangis boleh apa enggak? Nangis boleh enggak? Jawab, nangis boleh enggak? Boleh. Tolong catat ini, ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Ada berapa? Ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menangis karena dia ingat dengan dosa yang dia lakukan dan dia bertaubat kepada Allah. Jadi kalau bapak ibu ingat dosa di masa lalu, kemudian kita menangis, kita bertobat minta ampun sambil menangis, maka air mata itu dicintai oleh Allah. Makanya para ulama itu punya kebiasaan, kalau nangis itu air matanya nggak disusut, nggak dihapus, tapi air matanya diambil kemudian diusapkan kepada bagian tubuh yang lain. Itu disebutkan air mata yang menangis karena dia menyesal dengan dosa yang dia lakukan, kemudian dia ambil air matanya diusapkan kepada bagian tubuh yang lainnya, maka bagian tubuh yang terkena air mata itu tidak akan tersentuh api neraka. Maka jangan bilang cengeng sama orang yang suka nangis tuh, apalagi kalau doa dia nangis, ya Allah ampuni dosaku, sambil menyesal tuh, itu disukai Allah air matanya. Yang kedua, air mata yang menangis karena dia sedang menanti pertolongan Allah. Jadi dia lagi susah, lagi sulit, kemudian dia berdoa, dia menangis sambil berkata, ya Allah, kapan pertolonganmu datang?
Ya Allah, hamba bermohon kepadamu. Ya Allah, hamba berserah kepadamu. Sampai pada titik dia mengatakan, ya Allah, terserah engkau saja. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami fase itu? Lagi punya masalah, lagi terpuruk, kita bilang, ya Allah, gimana engkau saja. Hamba ikut maunya engkau saja ya Allah. Hamba ikut kehendakmu saja ya Allah. Nah, air mata yang menangis karena dia merindukan pertolongan Allah, maka air mata itu dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, air mata yang melihat maksiat tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa menangis, maka air matanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berzikir menyebut nama Allah, maka orang itu akan dibimbing lisannya. Nangis boleh, yang tidak boleh apa? Berkata-kata yang buruk dengan kesedihan kita. Makanya meratap tuh nggak boleh. Kan suka ya, ada orang yang kemudian sedih, saking sedihnya dia meratap tuh, sampai Allah nggak adil, kok bisa kan gitu kan? Kok bisa mati? Bisa, masa nggak bisa? Kok bisa diambil? Ya bisa. Maka kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan mengazabmu dengan air matamu, tapi Allah mengazabmu dengan lisanmu yang berkata-kata buruk. Maka gimana caranya? Allah, Allah, Allah. Melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Diberi nikmat, Alhamdulillah. Diberi musibah, Innalillah. Ketika berjanji, Insya Allah. Ketika berbuat salah, Astaghfirullah. Coba ulangi. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Dikasih nikmat, Alhamdulillah. Dikasih ujian, Innalillah. Berjanji, Insya Allah. Berbuat salah, Astagfirullah. Lihat Ustaz Wilman, kenapa astagfirullah jawabannya itu? Jadi lisannya tidak akan keluar kalimat lain, tapi lisannya menyebutkan nama siapa? Allah. Maka Ustaz, kalimat apa ya Ustaz yang paling disukai Allah? Catat. 2. 1. Alhamdulillah. 2. Astaghfirullah. 1. Alhamdulillah untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang Allah beri, yang barangkali kita lupa bersyukurnya. Dan yang kedua, Astaghfirullah, untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa yang barangkali tidak kita sadari kita lakukan. Makanya ibu bapak sayang, teman-teman sayang, kenapa Allah memuji orang beriman? Hanya 2 alasannya. 1, Allah ingin hapuskan dosamu. 2, Allah ingin angkat derajatmu. Ada berapa? 1, Allah ingin hapuskan dosamu. 2, Allah ingin angkat derajatmu. Makanya sekarang kalau kita lagi diuji, jawabannya itu aja. 2. 1, dosa saya banyak, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dengan ujian yang saya terima. Dan yang kedua, semoga Allah tinggikan derajat saya. Tapi jangan kebalik ya, jangan kebalik. Ini kalau bisa nih ya, kalau bisa, kalau ada teman kita yang lagi diuji, bilangnya gini. Teman kita lagi diuji, bilangnya gini, sabar ya, kamu lagi diangkat derajatnya, gitu. Kalau kita yang lagi diuji bilang, saya banyak dosa, Allah sedang menghapuskan semoga dosa-dosa saya. Jangan dibalik. Teman kita ada ujian, banyak dosa kamu mah, jangan. Jadi kalau ke kita pribadi, oh lagi diangkat derajatnya ya. Ini kalau bisa dibalik tuh, kalau bisa. Jadi kalau ke orang lagi diangkat derajat, kalau ke kita lagi ditegur sama Allah karena banyak dosa yang kita lakukan. Maka M yang kedua apa? Menyebut nama Allah. Banyak zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Nabi itu tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar setiap hari. Itu Nabi, Rasul. Surganya pasti, hisabnya aman, amalnya sempurna, dosanya dimaksum. Tidak pernah kurang dari istighfarnya. Nah, kita siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal?
sedikit, dosa banyak ya. Istighfar. Kenapa Allah membuat hatimu gelisah? Barangkali kurang istighfarmu kepada Allah. Maka M yang kedua menyebut nama Allah. M yang ketiga meminta kepada Allah. Ulangi, M yang pertama apa? Mengingat Allah. M yang kedua menyebut nama Allah. M yang ketiga meminta kepada Allah. Apa? Doa. Apa? Doa. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Kenapa Ustadz? Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Rabu itu ya. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Setiap doa akan dikabulkan dengan 3 cara. 1, yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. Yang kedua, no, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu, aku akan berikan di waktu yang tepat atas doa yang kamu inginkan itu. Maka sekarang saya mau tanya, mana yang paling penting? Dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Ayo. Mana yang paling penting? Dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Ternyata yang paling penting itu saat kita dikasih kesempatan berdoa. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu sering gak minta sama Allah begini, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk selalu berdoa kepadamu. Pernah gak minta begitu? Kebanyakan mintanya apa? Ya Allah, kabulkan doaku. Iya gak sih? Ya Allah, ijabah doaku. Betul gak? Tapi jarang kita minta, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk selalu berdoa setiap saat, setiap waktu. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak takut saat doaku belum dikabulkan. Aku lebih takut saat Allah tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Makanya kadang-kadang Allah menunda permintaan doamu, bukan Allah tidak mengabulkan, hanya Allah ingin kamu terus berdoa kepada Allah. Karena kadang-kadang kita manusia, kalau doanya udah dikabulkan, nggak doa lagi. Maka dalam Al-Hikam bagus sekali tuh. Dalam Sarah Al-Hikam disebutkan begini, orang soleh itu kalau berdoa, apa kata malaikat? Ya Allah, itu orang soleh lagi berdoa, kabulkan doanya. Kata malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikat, biarkan orang soleh itu terus berdoa. Kenapa? Karena aku lebih merindukan suara doanya daripada doa yang dikabulkan untuknya. Masya Allah. Kata Allah, aku lebih merindukan suara doanya daripada doa yang dikabulkan untuknya. Maka izin mohon maaf kalau sekarang ada di antara kita yang merasa udah berdoa tapi belum dikabulkan. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk kita. Kalau enggak di dunia, nanti di akhirat. Maka dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang ketika di surga dia mendapatkan surga VIP. Kemudian dia bertanya, ya Allah, amalan apa yang membuat aku menempati surga yang VIP ini? Salatku belum khusyuk, baca Quranku belum tentu benar tajwidnya, sedekahku belum tentu banyak, haji umrohku belum tentu mabrur, tapi kenapa ya Allah aku mendapatkan surga yang VIP seperti ini? Apa jawaban Allah? Bidu'aikum, karena doa-doa kamu
lam yustajaba fid dunya, yang belum aku ijabah di dunia. Masya Allah. Jadi ternyata Allah siapkan pengijabahannya bukan di dunia, tapi Allah siapkan di surga. Ternyata dia yang tidak pernah berhenti berdoa, walaupun doanya belum dikabulkan, terus berdoa sampai doanya, kata Allah, aku simpan, tak aku kabulkan di dunia, tapi aku simpan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, meminta kepada Allah. Dan ingat, kalau ibu sedang gelisah, sedang punya masalah, bahkan kalau sedang terzolimi, ingat, di antara doa yang mustajab, doa siapa? Orang yang tersakiti, orang yang terzolimi. Ini kan wajah-wajah tersakiti semua kan di belakang kan ya. Jadi doanya itu menguatkan. Dan yang terakhir, M-nya adalah mendekat kepada Allah. Apa? Mendekat kepada Allah. Ulangi, M yang pertama, mengingat Allah. M yang kedua, menyebut nama Allah. M yang ketiga, meminta kepada Allah. M yang keempat, mendekat kepada Allah. Tolong tulis ya, 4S amalan yang bisa mendekatkan kita dengan pertolongan Allah. S yang pertama, sholat. Kalau sedang gelisah, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Yang kedua, sholawat. Perbanyak sholawat. Ternyata sholawat itu amalan yang bisa membuka banyak kebaikan. Orang yang biasa bersolawat tenang hatinya. Orang yang biasa bersolawat lapang hidupnya. Orang yang biasa bersolawat dibimbing dalam setiap kebaikannya. S yang ketiga, sedekah. Apa? Sedekah. Ingat, mana qasat sedekatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Maka siapapun yang lagi gelisah, punya masalah, sedekah. Dan S yang keempat, silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkan tali silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, kalau ada dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia, itu ada dua. Satu, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dua, dosanya seseorang yang menzolimi saudaranya. Maka mulai hari ini, tolong jaga ukhuwah di antara kita. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ustadz, memaafkan tuh susah ya Ustadz? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin ya, kulkas satu pintu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, dan memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Susah, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya apa? Kipas angin ya, kulkas satu pintu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. 4M zikrullah. M yang pertama apa? Mengingat Allah. M yang kedua, menyebut nama Allah. M yang ketiga, meminta kepada Allah. M yang keempat, mendekat kepada Allah. Ada 4S amalan mendekat. S yang pertama, salat. S yang kedua, salawat. S yang ketiga, sedekah. S yang keempat, silaturahmi. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin.